Kelembagaan merupakan narasi penting untuk mencatat poin-poin penting dalam mengatur kelembagaan. Kelembagaan mempunyai cara kerja yang telah berkembang dari waktu ke waktu untuk menciptakan dan berkontribusi pada cara yang efektif yang bertujuan untuk proyek dan program tertentu. Nah, institusional ini sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter yang ditentukan oleh komite organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Kelembagaan ini juga dilakukan sebagai upaya tindak lanjut, metode awal, pemantauan, rapat, peninjauan, pembangunan kapasitas yang dapat membantu negara-negara memperoleh kapasitas untuk melakukan kegiatan dalam negeri. Kelembagaan dalam diplomat terdiri dari kedutaan besar presiden, konsultan, dan juga atase. Konsulat adalah sarana normal untuk melakukan diplomasi antara dua negara manapun dalam hubungan diplomatik. Kedutaan besar residen di negara asing tidak hanya meminimalkan risiko dan biaya perjalanan terus-menerus melalui jalan yang tidak rata dan laut yang tidak dapat diprediksi. Mereka juga membantu pelaporan politik, persiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut negosiasi yang lebih hati-hati. Sebuah konsulat secara teknis hanyalah satu jenis jabatan konsuler, tetapi secara umum penggunaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka. Duta besar sebagai atase, tugas minimum atase dinas yang terkadang merekrut agen mereka sendiri, termasuk mendapatkan intelijen tentang angkatan bersenjata negara atau negara tempat mereka diakreditasi, tidak hanya ukuran perlengkapan mereka, tetapi juga moral pelatihan, penyabaran geografis, doktrin taktis dan strategis, benteng pertahanan, kapasitas untuk mobilisasi cepat, dan sebagainya. Petugas intelijen, perwira intelijen adalah pegawai Badan Intelijen Sipil Asing atau salah satu cabang intelijen angkatan bersenjata yang pada gilirannya diawasi oleh kementerian dalam negeri yang berbeda. Penyamaran diplomatik termasuk penyamaran sebagai staf administrasi dan teknis kedutaan, setidaknya memiliki 5 keuntungan bagi petugas intelijen. Pertama, dan yang paling penting adalah jaminan hukum yang diberikan kepada mereka. Kedua, itu adalah menyediakan keamanan fisik, kompleks bertembok di mana banyak benteng kedutaan dan tempat tinggal staf sekarang itu berada di zona konflik, memberi petugas intelijen dan tempat kerja mereka perlindungan fisik yang vital. Ketiga, kehadiran petugas intelijen di kedutaan berlawanan dengan siapa perwira seperti itu dan siapa yang tidak, menjadikan mereka umpan yang sempurna bagi mereka yang memiliki rahasia untuk dibocorkan. Keempat, itu untuk petugas dan teknisi sign-in bekerja di gedung diplomatik atau konsuler, biasanya bertugas sebagai staf administrasi dan teknis yang penting karena kedekatan kedutaan dengan gedung pemerintah dan beberapa tempat konsulat. Dua tujuan utama kegiatan intelijen rahasia di luar negeri merupakan untuk memberi informasi kepada pemerintah yang tidak dapat diperoleh dari sumber terbuka dan secara diam-diam dilakukan untuk melemahkan atau mengeliminasi musuh asing negara, baik itu perompak jalur pelayaran, geng kriminal terorganisir, pemberontak yang tinggal di luar negeri, organisasi teroris, atau bahkan pemerintahan yang sedang bermusuhan. Selama periode modern awal sejarah Eropa, operasi intelijen asing kadang-kadang diarahkan terutama oleh seorang spy master, yang merupakan seorang duta besar terdekat dengan negara tetangga yang kemudian menciptakan dan menjalankan jaringan agennya sendiri. Pada akhir abad ke-19, muncul Badan Intelijen Sipil Asing secara terpisah, atau dinas rahasia yang dalam birokrasi, kebijakan, dan kegiatan formalnya jauh dari sistem mata-mata di abad-abad sebelumnya.